kami bersama-sama dengan Pak Wadan Puspomat, Pak Danrem, Pak Wakapolda dengan segenap tim yang tergabung dalam tim investigasi bersama dalam penanganan kasus perjudian dan penembakan beberapa waktu lalu akan menyampaikan update perkembangan penanganan yang sudah kita lakukan. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab, akuntabilitas kami kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan secara objektif, secara transparan tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan juga bagaimana dilakukan serta apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang pertama, saya tidak akan mengulang tentang kronologis peristiwa, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kerjasama tim ini bekerja mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk saling melengkapi, ya, untuk saling melengkapi. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantara sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian, yang 1 sebagai saksi dan 1 warga masyarakat sebagai saksi. Peran-perannya adalah K atau Kapri, dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, ya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Dia juga suka bermain sabung ayam dan lain sebagainya, sehingga kepadanya kita tetapkan sebagai tersangka dan ini sudah ditahan. Yang kedua, anggota Polri atas nama Wayan dari Polres Lampung Tengah. Dalam keterangannya, ya, dia mengakui, dia mengetahui bahwa ada undangan, kemudian dia bersama beberapa rekannya dari Lampung Tengah menuju ke lokasi. Dia tahu siapa pengelolanya dan lain sebagainya, tetapi jam 16 dia sudah pulang. Sehingga yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk peristiwa perjudian tersebut. Kemudian warga masyarakat atas nama Ibu N, ya, yang update itu N, saksi N. Dia berjualan di lokasi, dia bisa menjadi saksi atas peristiwa perjudian dan juga menjadi saksi dalam peristiwa penembakan. Ini sudah yang saksi sudah kita periksa dan kita lengkapi alat buktinya. Kemudian, kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa pijakan penyidik melakukan penyidikan itu dasarnya adalah yang pertama adalah tempus, locus, modus, baru kemudian actus reus mens rea. Ya. Tempatnya, lokusnya ada di Register S
letter S register 44 W kanan. Kemudian modusnya apa? Mereka melaksanakan tindak pidana perjudian dari siang hari. Begitu tempus, nah tempus ini kita tetapkan adalah pada saat dilakukan tindakan pembubaran. Jadi itulah tempusnya. Sehingga kepada anggota Polres Lampung Tengah tadi yang bersangkutan kita jadikan saksi untuk perkara perjudian dan juga penembakan. Dia saksi dalam arti saksi yang menceritakan bahwa dia kenal dan lain sebagainya. Dari updating ini kita sudah melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman dari Puspomat ya kemarin dan lain sebagainya, sehingga termasuk tadi malam masing-masing punya teknis dalam proses penyidikan dan lain sebagainya yang mungkin ini belum dipahami sehingga ini bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya nanti begitu kita menunggu hasil lapor ya. Kalau sudah keluar semua nanti kita akan melaksanakan gelar kembali bersama, kemudian berkas tersangka barang bukti ini kita akan limpahkan ke POM Angkatan Darat. Mungkin ini dari saya. Dalam hal ini adalah Bapak Panglima TNI maupun khususnya Bapak Kasat menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri, khususnya untuk keluarga korban AKP Anumerta Lucianto, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib Surya Gantana dalam kejadian gugurnya pada saat almarhum melaksanakan tugas tanggal 17 Maret 25. Kemudian dalam proses penyidikan kami itu kita mengacu kepada acara pidana militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan berdasarkan pasal 99 ayat 1, penyidik orang atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan titik tolak mekanisme dalam penyidikan kami. Mungkin bisa dibayangkan, nah inilah serta-merta rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini kami urut kejadian hukum ini. Persoalan yang ramai dalam medsos itu biarkan saja dulu, kami beri ruang waktu kami bekerja dalam menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak akan main-main, kami akan fokus hanya kepada proses hukum yang kami tangani. Kemudian khusus apakah pejabat Kodam 2 Sriwijaya itu diambil alih oleh tim? Tidak. Saya katakan tidak. Kami tim sebagai supervisi dan percepatan dalam membantu untuk penyelesaian penyidikan. Kalau Kodam 2 jelas di samping saya Pak Danrem, di belakang saya ada Dampongdam 2 Sriwijaya, anak buah saya. Kemudian Kakungdam ada, Kakungdam ada. Jadi semuanya tergabung, ya rekan-rekan wartawan. Kemudian yang terakhir adalah penembakan secara otomatis atau tidak saat penembakan itu. Setelah kami konfirmasi hasil yang kami periksa, hasil kami penyidikan, hasil kami penyelidikan, kami konfirmasi tadi malam. Saya katakan tadi malam tim masih bekerja koordinasi dengan Dirkrimum, ya Dirkrimum, tim kami bersatu mencocokkan apa yang sudah
sebelumnya press release mungkin Bapak Kapolda sampaikan tentang adanya selongsong dan sebagainya, kami hitung betul, kami analisa betul, dan ada kecocokan di dalam beberapa selongsong yang memang terjadi, yang itu nanti akan kita jadikan barang bukti yang khusus untuk pelaku dari penembakan itu. Untuk penembakan sudah jelas pengakuannya dan diakui secara terus terang penembakan dan sebagainya oleh Kopda inisial B. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami jelaskan. Kami belum bisa jawab karena kami baru mendalami, mulai hari ini kami sudah akan kerjakan sebagaimana proses hukum ini berjalan. Biarlah kami melakukan pekerjaan kami, beri ruang waktu kami yang nantinya pasti akan kami sampaikan juga bahwa proses ini sudah ada perkembangan selanjutnya. Bahkan mungkin sudah kita kirim ke auditor militer nantinya untuk segera disidangkan. Nah, kemudian yang masalah ke depan tadi dari rekan-rekan ini mungkin mohon maaf, mungkin Pak Kapolda saja yang jawab. Terima kasih. Pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas tanggal 17 melakukan penggerbekan judi. Kemudian terduga ya yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung untuk segera diamankan. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama, tanggal 18 maupun tanggal 19 Maret ini, Dandim selaku Angkum itu membuat surat penitipan terduga kepada Denpom untuk diamankan. Nah, pada tanggal 19 Maret Denpom sudah mulai melakukan penyelidikan maupun ke arah penyidikan, di mana kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Alhamdulillah pelaku mengakui, kemudian menunjukkan di saat dia lari dari lokasi itu membuang senjata di satu tempat. Akhirnya tanggal 19 Maret siang hari melaksanakan pencarian barang bukti tersebut, dan syukur alhamdulillah ditemukan. Mungkin temukan, dan hasil pemeriksaan tersangka mengakui pelaporan secara resmi ke kami dalam rangka untuk menentukan proses hukum lebih lanjut, dan itu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Anggota dari Polsek Negara Batin atas nama Aibda Wara Andani telah membuat laporan polisi kepada kami tentang laporan polisinya tentang tindak pidana penembakan terhadap 3 orang korban yang saat melaksanakan tugas. Kemudian Brigadir Polisi Rio Dael Agusto telah membuat surat laporan polisi yaitu tentang resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Kemudian
setelah Denpom ataupun Pomdam 2 Sriwijaya menerima laporan tersebut, maka kami laporkan kepada Bapak Kasat, dan Bapak Kasat memerintahkan kami untuk menindaklanjuti, membentuk tim supervisi dan percepatan. Dan kami koordinasi dengan Kadipropam, dan alhamdulillah pada tanggal 24 Maret 2025 sore hari kami beserta Karo Mabes Polri, Brigadir Jenderal TNI Polisi Wamen Simanjunta bersama dengan Danpus Sintelat dan bersama Sintel yang akan kita lakukan ke depan, sehingga di tanggal 25 tanggal 24 kemarin kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil Ibu Nur. Tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Petu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan berbaik. Apa yang menjadi buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin dari Dirkrimum. Kami akan tetap lakukan. Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan. Jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin bisa kami jelaskan seperti ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka? Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah, jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan sementara yang Anpum memberikan kepada kami. Kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas, cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda. Koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Nah, makanya 23 sudah dijadikan tersangka.
dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP. Di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak dan Rem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Kemudian melangkah kepada pertanyaan kedua, senjata api pemeriksaan dari mana? Untuk percepatan, saat ini senjata api kemarin pada dalam Pomdam tanggal 19, setelah kami menemukan senjata api dalam bukti ini, Dampomda membuat surat kepada Denpal untuk mengecek senjata ini adalah organik, ya senjata organik atau apa. Dan hasil dari pemeriksaan Denpal yang nantinya juga, ya rekan-rekan wartawan, nantinya senjata api ini akan kami juga cek ke laboratorium forensik ataupun nanti kami akan cek ke Pindad. Karena di sini senjata api yang diperiksa oleh Denpal ini senjata campuran spare partnya ini. Ininya larasnya adalah FNC, tetapi yang lain-lainnya itu SS1. Jadi campuran. Sehingga patut diduga senjata ini adalah senjata rakitan karena tidak standar pabrik. Maksud kami tidak standar. Tetapi untuk lebih jelasnya rekan-rekan wartawan, kami akan cek di laboratorium itu, ya mohon bantuan mungkin nanti ke Brigjen Pamen, kita akan ke platformnya Mabes Polri, maupun nanti kami akan konsul juga, akan uji juga, diuji balistik di Pindad, karena ada spare part dari SS1 Pindad. Ini akan kami lakukan. Kemudian pelaku penembakan itu siapa? Kami tadi sudah jelaskan di dalam laporan polisi. Pelaku penembakan adalah Kopda B, dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu, ya rekan-rekan. Kemudian tentang tes urin tadi sudah kami jawab. Nah, ini yang ramai di media sosial, yaitu penetapan 2 tersangka. Bagaimana selanjutnya ke proses persidangan? Saya sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa kami baru bekerja. Saya katakan kami baru bekerja, ya 24, 25 karena penentuan 23, 24 kami koordinasi, 25 hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, biarlah kami fokus bekerja dulu, ya. Yang jelas mekanisme kepersidangan dan sebagainya kan tadi kami sudah ada di yang kami sudah jelaskan. Jelas di sini mekanismenya. Jadi kapan ininya maupun Bapak Kasat sudah menyampaikan yang kami sampaikan tadi, bahwa buka seterang-terangnya dan transparan, dan itu menjadi titik tolak kami bekerja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk institusi TNI maupun untuk institusi Polri. Kemudian menambahkan sedikit bahwa tim ini tetap berkomitmen kuat bahwa kita akan saling support, saling mengisi untuk bisa menuntaskan penanganan yang sedang dilakukan oleh teman-teman ini. Apa yang masih kurang itu akan selalu didiskusikan, kemudian misalkan saksi
harus dicari, nanti akan kita cari. Ya, ini apa yang sudah disampaikan Pak Dan Puspomat, ada percepatan, ya, ada percepatan sehingga apa yang menjadi atensi pimpinan, baik itu Panglima, Kapolri, Kasat, semua bisa terpenuhi dengan segera. Dan yang paling penting adalah proses ini, ya, kita lakukan secara saintifik yang bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, khususnya kepada keluarga korban dan juga kepada masyarakat. Kemudian, apa tindakan ke depan, ya, dari antara ya tadi, ya, tindakan ke depan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa ini persoalan bukan persoalan antar institusi. Kita jangan terpengaruh dengan isu-isu, dengan orang-orang yang ingin bahwa persoalan ini adalah persoalan institusi. Bukan, ini adalah persoalan antara oknum dengan penegakan hukum yang sekarang biarlah ini berproses dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan dari pimpinan APIP, atasan, kalau di Polda itu namanya APIP, kalau di Ankum ini harus kita perkuat lagi, harus bisa tahu secara lebih detail tentang anak buahnya sedang ada masalah apa, baik itu mungkin masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Artinya hubungan atasan bawahan ini harus bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita juga menyampaikan pesan-pesan, arahan-arahan pada saat jam pimpinan, penekanan bagaimana kita untuk bisa selalu menjaga marwah institusi, menjaga nama baik institusi, menjaga nama baik keluarga dan lain sebagainya, untuk tidak melakukan hal-hal yang jelas-jelas dapat mencoreng. Kemudian apabila sudah dilakukan dan lain sebagainya ada yang melanggar, maka tindakan tegas akan diberikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda maupun Bapak Dan Puspomat tadi, tentunya untuk mengantisipasi dari pertanyaan rekan media yang terakhir tadi, selanjutnya bagaimana ke depan untuk hal-hal yang ilegal. Ini tidak pernah berhenti, kami akan terus sampaikan. Hari pertama kejadian saya telah mengumpulkan 3.000 prajurit saya melalui Vikon, semuanya mendengar, hentikan segera apapun yang berupa ilegal. Sesuai dengan surat telegram dari Bapak Panglima TNI maupun Kasat, semuanya harus tegak lurus. Namun tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, ini adalah oknum. Sekali lagi, ini oknum. Kami akan berusaha terus untuk menjaga kondusivitas wilayah Lampung dengan Bapak Kapolda. Kita tetap bersinergi. Anggota kita sudah paham bahwa bangsa ini benteng terakhir adalah TNI dan Polri. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan media semua untuk tetap kita sama-sama bergandengan tangan. Kalau ada anggota saya yang mungkin Bapak-Bapak lihat melaksanakan kegiatan yang ilegal atau tidak pada tempatnya, jangan sungkan, tolong diinformasikan kepada kami. Sekali lagi, tolong kami diinformasikan, sehingga mencegah lebih bagus daripada kita seperti sekarang ini. Semuanya bersedih. Kita tidak mau lagi ke depan kejadian yang tidak baik seperti ini terulang lagi di Provinsi Lampung. Itu pernyataan kami. Terima kasih. Dan tentunya kepada 3 orang prajurit Polri yang gugur, kami juga sudah menyampaikan bela sungkawa di awal maupun saat ini. Di hari yang baik ini, mudah-mudahan 3 orang prajurit terbaik ini bisa diterima menjadi ahli surga. Keluarga kuat dan sabar. Mudah-mudahan semuanya akan baik kembali dan kita dapat terus bertugas mengawal Provinsi Lampung ini ke depan. Demikian, selamat.